Haleluya, segala puji bagi nama Tuhan. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam siaran Gema Pancaran Berkat. Saudaraku seiman di seluruh Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan dalam hidup yang sementara ini kita mempunyai kesempatan untuk hidup bergaul dengan Allah. Dan untuk itulah firman Tuhan sangat penting hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang menghampiri Engkau, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan baik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus mengambil alih pimpinan, supaya firman yang hamba-Mu beritakan dapat menjadi berkat bagi banyak jiwa. Hari-hari ini Tuhan, banyak sekali tantangan-tantangan iman yang dapat mengakibatkan orang percaya jauh dari hidup bergaul dengan Engkau. Tapi firman-Mu dapat memberikan motivasi kepada mereka, sehingga mereka dapat tetap setia menghampiri Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah penolong yang sempurna dalam kehidupan manusia yang hidup sementara di atas muka bumi yang penuh dengan tantangan iman. Tuhan Yesus, marilah Engkau hadir melalui pimpinan Roh Kudus-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan, juga hadir dalam pendengar yang mendengarkan firman Tuhan saat mereka membuka YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau mengampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, dan biarlah Engkau sucikan setiap roh, jiwa, tubuh kami, agar kami semua layak di hadapan hadirat-Mu. Dan kami boleh mendapatkan berkat dari berita firman-Mu ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami sudah berdoa, peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari suratan Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya berikan tema, tetaplah beribadah. Kata ibadah itu mempunyai pengertian yang dapat dihubungkan dengan kebaktian. Pengertiannya yaitu melaksanakan suatu pelayanan suci yang dilakukan oleh para abdi Allah di hadapan Allah dan di hadapan umat Allah dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti yang telah diperintahkan Tuhan pada hari Sabat. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, koma. Kata jangan artinya suatu larangan. Larangan kalau dilanggar pasti mengakibatkan dosa. Seperti waktu Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan di Taman Eden dan jatuh dalam dosa. Sehingga mulai saat itu gambar Allah dalam hidup manusia sudah menjadi rusak oleh karena dosa. Jadi kata jangan berarti mengharuskan setiap orang yang percaya kepada Tuhan mesti melakukan ibadah di hadapan hadirat Tuhan. Ibadah juga dapat diwujudkan selain dalam pertemuan-pertemuan bersama, ibadah juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam suratan Kolose, apabila kita melakukan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, maka lakukanlah itu bukan seperti kepada manusia, tapi lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Jadi artinya segala sesuatu yang dilakukan seperti kepada Tuhan tentu yang terbaik. Tentu akan menghindarkan diri dari hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tingkah laku dan sikap-sikap perkataan dan perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan setiap hari, senantiasa sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam suratan Kolose pasal 3, di sana dikatakan ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jelas kalau kita melakukan segala sesuatu, mengucapkan atau melakukan perbuatan seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, pasti kita akan memilih melakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang serampangan dengan sikap yang cutek, dengan sikap yang angkuh, dengan sikap perbuatan yang semau gue, itu tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah pelanggaran ibadah dalam wujud kehidupan sehari-hari. Nah, puji akan nama Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kata jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah berarti Tuhan menginginkan supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa hidup dalam ibadah, melakukan ibadah. Seperti yang ditulis dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, di sana dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan demikian. Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi ibadah itu diperintahkan. Ibadah itu merupakan satu ketetapan dari Tuhan kepada orang percaya atau orang beriman. Bahkan di dalam ibadah ada satu jaminan yang pasti. Mengapa saya katakan ada jaminan yang pasti? Karena ada janji yang keluar dari mulut Allah sendiri. Dikatakan tadi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Berarti sama dengan jangan sampai kita tidak beribadah. Artinya suatu perintah yang di dalamnya mengandung larangan juga. Supaya jangan sampai kita tidak berbakti. Tetapi kalau kita berbakti, kita melihat di sini ada jaminan yang pasti, yaitu janji. Dikatakan, maka ya di sini Tuhan akan memberkati roti makananmu. Roti makananmu itu kan bukan begitu saja datang seperti waktu bangsa Israel mendapatkan mana dari langit ya atau dari sorga. Tapi roti makananmu di dalam kehidupan kita zaman gereja kan harus dibeli atau harus dibuat. Untuk membuat harus ada alat-alat yang harus dipergunakan, artinya membutuhkan biaya. Nah, untuk mendapatkan biaya tentu harus bekerja. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa pekerjaan kita pun yang akhirnya nanti akan dapat menghasilkan roti makanan itu diberkati oleh Tuhan. Itu dipersiapkan oleh Tuhan. Jalan untuk mendapatkan itu Tuhan akan menyediakannya. Lalu juga dikatakan penyakit dijauhkan dari antara kamu. Jadi ada jaminan yang pasti tentang kesehatan tubuh.
Nah, hari-hari terakhir ini kesehatan tubuh sangat menjadi bagian yang sangat penting. Karena berapa banyak macam penyakit yang sudah menjalar di seluruh dunia yang seringkali mengganggu kesehatan tubuh. Tapi bagi orang-orang yang berbakti kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, ada jaminan yang pasti bahwa penyakit atau gangguan kesehatan itu akan dijauhkan dari tengah-tengah kita. Nah, tadi saya katakan bahwa ibadah juga bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang yang beribadah kepada Tuhan harus menampilkan suatu perjalanan hidup yang dihasilkan dari setiap perkataan dan perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itulah segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan jangan kita lihat seperti kepada manusia, sekalipun faktanya kita bersangkut paut dengan manusia. Tapi di dalam iman percaya kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi melakukan yang terbaik, melakukan yang terbenar, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak berbakti atau kalau ada orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, berarti merupakan suatu pelanggaran. Dan di dalam suratan 1 Yohanes dikatakan setiap pelanggaran hukum Allah itu adalah dosa. Ya. Setiap pelanggaran hukum Allah itu adalah dosa. Ya, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes, ya 1 Yohanes pasalnya yang ke-3 ya kalau tidak salah. Ayat yang ke-4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi artinya orang yang melanggar untuk tidak berbakti kepada Tuhan, untuk tidak melaksanakan suatu pertemuan-pertemuan ibadah, maka artinya dia berdosa. Nah, kita tahu bahwa dosa itu menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Nah, sebab itulah orang-orang yang kalau tidak sadar dia menjauhkan diri dari ibadah, maka seringkali doanya juga tidak didengar oleh Tuhan, doanya tidak dijawab oleh Tuhan karena ada dosa yang menjadi pemisah antara Allah dengan dirinya sendiri. Nah, bagian yang kedua dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, ini saya dapat mengambil dua pengertian ya. Yang pengertian yang pertama termasuk yang tadi yang melanggar, ya seperti dibiasakan oleh beberapa orang yang suka melanggar, yaitu dengan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, kenapa mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Karena pasti ada hal-hal yang menyebabkannya, ya. Nah, itu seringkali berkaitan dengan tingkah laku perbuatan sesama manusia, seringkali mengakibatkan orang menjadi kecewa. Orang menjadi pahit hatinya, orang menjadi menyimpan kebencian, dan seringkali itu menjadi suatu alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi bagian yang kedua adalah orang-orang yang selalu beribadah. Kata seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi beberapa orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam kita melakukan ibadah, kita bertemu satu dengan yang lain, kita mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh para abdi Allah yang melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan, maka kita di sini dapat mengambil bahagian yaitu menggenapi dari bagian firman Tuhan itu. Yaitu tetapi marilah kita saling menasihati. Kata saling menasihati berarti firman yang disampaikan oleh abdi-abdi Allah dalam pertemuan ibadah itu dapat berisi firman yang dapat menasihati kehidupan kita. Supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar, semakin hidup bergaul dengan Tuhan secara erat, dan semakin mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah apa? Kalau saya boleh ambil inti dari kehendak Tuhan keseluruhannya, kan hidup kekal. Nah, hidup kekal itu harus dimulai dari firman yang diam di dalam jiwanya. Tidak mungkin ada hidup kekal kalau tidak ada firman yang berdiam di dalam jiwanya.
Hanya firman yang berdiam di dalam jiwanya yang akan membuat Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus tidak akan pernah terpisah dari firman Allah. Waktu Roh Kudus melihat ada firman Allah yang berdiam di dalam jiwa orang percaya, Roh Kudus akan menyatakan pekerjaannya. Dan kalau Roh Kudus menyatakan pekerjaannya, itu adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang mengerjakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan orang percaya oleh karena ada firman yang diam di dalam hidup orang percaya. Nah, itu artinya kita saling menasihati atau kita menerima nasihat dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan firman Tuhan mengatakan, tetapi marilah kita saling menasihati. Kalau saya lihat dari suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-11, di sini dikatakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi pada waktu kita masuk dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, itu juga dapat menghasilkan satu kehidupan yang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bergaul dengan sesama, orang seiman ataupun tidak seiman, mereka sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang dapat membangun kehidupan. Ya, yang seringkali misalkan ada orang yang terlalu sudah penat dengan pergumulan-pergumulan hidupnya, lalu mengalami stres dan hampir-hampir putus asa. Dan itu sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang dapat membangun jiwanya untuk kembali bersemangat dalam menghadapi hidup ini dan untuk meraih kemenangan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Nah, itulah sebabnya pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah, karena dapat menghasilkan satu kehidupan yang menggenapi bagian firman Tuhan yang kita baca seperti ini, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling memberikan nasihat. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saling membangun, saling memberikan kekuatan, saling membangkitkan pengharapan, sehingga hidup ini dapat sampai kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 13, Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah itu kan, jadi tadi kalau kita kembali kepada keseluruhan firman Tuhan yang ditulis di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini kan yang seringkali membuat orang jauh dari ibadah dan artinya melakukan pelanggaran kepada firman Tuhan karena tidak adanya kewaspadaan. Tidak adanya kewaspadaan sehingga didapati seorang yang hatinya jahat. Nah, jahat di sini apa? Jahat di sini karena tidak mau percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Tidak mau percaya kepada Tuhan dan kepada pekerjaan Roh Kudus yang selalu memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena tidak percaya, maka tidak ada perbuatannya. Tidak ada perbuatan imannya, tidak ada perbuatan ibadahnya, tidak ada perbuatan yang menyangkut wujud ibadah dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama manusia. Sehingga itu sudah dikatakan murtad. Murtad yang belum meninggalkan Tuhan sepenuhnya, tapi murtad dalam perilaku dan perbuatan. Nah, seringkali orang kalau sudah murtad dalam perilaku dan perbuatan, pada akhirnya nanti kalau kemurahan Tuhan tidak berlaku baginya,
itu akan menjadi murtad, betul-betul meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari ibadah. Itu sebabnya di dalam ibadah dapat ditemukan satu cara, yaitu tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi hasil dari ibadah dalam kehidupan orang percaya setiap hari bisa melaksanakan satu kehendak Allah, yaitu menasihati seorang dengan yang lain. Ya, selama masih ada kesempatan, yaitu hari ini. Hari ini kesempatannya hari ini. Hari besok akan menjadi hari ini juga untuk kesempatan hari ini. Jadi setiap perjalanan satu hari itu menjadi hari ini bagi setiap orang percaya. Itu pengertiannya, artinya orang percaya tidak sepantasnya mengulur-ulur waktu. Karena waktunya Tuhan adalah hari ini. Sehingga kalau mengulur-ulur waktu itu sama dengan yaitu mengeraskan hati. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati atau keras hati, ya. Karena tipu daya dosa. Jadi mengulur-ulur waktu itu bisa membuat orang mengalami tipu daya dosa yang mengakibatkan dia punya hati yang tegar atau hati yang keras terhadap kebenaran, terhadap kehendak Allah yang sesungguhnya akan menghasilkan suatu keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Nah, di dalam firman Tuhan yang bagian terakhir dikatakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat. Kata semakin giat itu berarti selalu ada kemauan, selalu ada kemauan, selalu ada kerinduan. Selalu ada kerinduan seperti Raja Bani Asaf yang hatinya selalu rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Sampai dibayangkan seperti rusa yang merindukan air. Jadi di dalam jiwanya tuh selalu ada satu kerinduan yang begitu kuat. Kenapa? Dibayangkan seperti orang yang haus, seperti orang yang lapar. Dan haus dan lapar karena kebenaran, haus dan lapar karena kepentingan kebutuhan rohani, itu tidak bisa dipuaskan dengan perkara-perkara duniawi. Itu hanya bisa dipuaskan dengan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya melalui iman kepada Tuhan dan kepada firman-Nya dan kepada pekerjaan Roh Kudus. Nah, puji akan nama Tuhan. Saya akan tutup renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kata di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ibadah bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan kalau perintah ini merupakan giatlah selalu, saya boleh jabarkan giatlah selalu dalam ibadah. Jangan sampai kita undur dari pertemuan ibadah, tapi giatlah selalu. Sebab apa? Sebab sikap giat kita di dalam ibadah-ibadah kita, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, maka jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Jadi kalau tidak menjadi sia-sia, kembali kepada kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Jerih payah kita beribadah kepada Tuhan akan sampai kepada pencapaian janji, yaitu Tuhan akan memberkati roti dan air, serta penyakit akan dijauhkan dari antara kita. Maka kalau dua hal itu terberkati di dalam kehidupan kita, itu akan menunjang perasaan damai sejahtera di dalam hidup kita yang membuat hubungan kita semakin hari dengan Tuhan semakin harmonis, semakin hari dengan sesama manusia semakin harmonis. Segala puji bagi nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman Tuhan
akan menjelma menjadi kehidupan rohani yang berkenan kepada Tuhan, yang sehat, yang dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga yang dapat melimpahkan rahmat dan anugerah dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa di dalam kerajaan sorga, lawatilah setiap orang percaya di seluruh muka bumi ini, karena terlalu banyak tantangan-tantangan iman yang mereka hadapi, banyak pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Seringkali hal itu membuat orang percaya kurang setia dalam melakukan ibadah kepadamu. Dan bahkan wujud ibadah dalam kehidupan sehari-hari seringkali menjadi pudar ya Tuhan. Banyak kali orang percaya sulit untuk menjadi berkat bagi sesamanya, juga menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi. Namun hamba-Mu mau berdoa Tuhan, supaya melalui ajaran-ajaran firman-Mu, setiap orang percaya mengalami lawatan Tuhan, dan mengalami jamahan tangan Tuhan, dan mengalami pemulihan. Sehingga kehidupan orang percaya benar-benar terikat dengan ibadahnya. Dan dalam wujud ibadah yang dilakukan sehari-hari akan nyata untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, berikanlah kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami selalu rindu supaya dalam segala keadaan Tuhan pegang kendali bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin bangsa kami, pemerintahan di negeri kami. Engkau pegang kendali Tuhan. Karena kendali yang ada di tangan-Mu akan mendatangkan kepastian, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari Bapa di surga, Engkau memberikan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, agama, hukum, dan keamanan, serta kebudayaan di dalam negara kami Tuhan. Supaya bangsa kami, negeri kami hidup tentram Tuhan, dan dapat menikmati hari-hari yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan nama-Mu dipuji serta ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Orang-orang yang sakit, yang sedang tergeletak di rumah sakit, anak-anak yatim piatu, janda-janda, dalam pengharapannya kepadamu, Engkau lawati mereka, sembuhkan dengan sempurna bagi yang sakit, dan puaskan bagi mereka yang menaruh pengharapan kepadamu ya Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami sudah berdoa dan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.